Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Pagi hari ini dengan penuh sukacita tentu kita semua merasakan betapa baiknya Tuhan yang sudah menunjukkan kasih dan setianya buat kita semua. Sehingga pagi hari ini selain Dia memberikan hari yang baru buat kita semua, Dia juga memberikan kepada kita tubuh yang diberkati, yang penuh dengan kesehatan. Mari kita sebelum mengisi hari ini dengan segala aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak untuk mengambil waktu mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami bersyukur bahwa kami dapat merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan jaga kami dalam tidur malam, kini kami di pagi hari ini kembali diberi kekuatan untuk kami beraktivitas. Namun sebelumnya kami ingin memenuhi diri kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5. Penekanannya pada ayatnya yang kedua yang menyatakan, beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bersahabat dengan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Satu hal yang mereka lakukan atau orang Yahudi tetapkan dalam kehidupan dan menjadi sebuah tradisi adalah mengenai hari Sabat. Bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Maka tidak boleh ada kegiatan-kegiatan apapun bentuknya. Karena Sabat itu adalah hari yang Tuhan tetapkan untuk semua umat atau orang Yahudi atau siapapun yang ada di lingkungan orang Yahudi harus beribadah di hari Sabat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Tidak heran dalam bacaan kita hari ini, perjalanan Yesus selalu saja ada yang memata-matai dalam tanda petik. Yaitu mereka yang merasa diri sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Yang selalu siap sedia memasang jerat-jerat untuk menjatuhkan, untuk menyalahkan Yesus dan murid-muridnya ketika melakukan sesuatu yang menurut mereka, menurut aturan tradisi, menurut adat istiadat, ataupun juga mengandung hukum Taurat. Maka dengan serta-merta mereka menyerang dan menyalahkan. Bacaan kita hari ini pada ayatnya yang kedua tadi lalu mengatakan beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Padahal saat itu para murid semua sedang berjalan. Dan kita di sana dikatakan mereka memakan segala tanaman di situ, bulir gandum untuk menjadi bahan makanan. Nah, saudara-saudara, di sana dilihat bagaimana orang Farisi mengkritik. Bahkan orang Farisi seakan-akan menuduh Yesus yang tidak mentaati. Karena itu Yesus pun harus berdialog dengan orang Farisi dan menjelaskan posisi dia di hadapan orang Farisi dan juga orang ahli Taurat. Yang mengatakan kata Yesus kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu diberikan Tuhan untuk manusia, supaya manusia mengingat hari itu mereka beristirahat, karena Sabat artinya perhentian. Mereka berhenti dari seluruh aktivitas, mereka beribadah. Namun bukan berarti kemudian mereka tidak ada aktivitas. Justru mereka juga punya tanggung jawab kesehariannya. Tapi Sabat itu tidak membuat dan mengekang orang Yahudi pada waktu itu untuk melakukan sesuatu yang mulia, melayani orang banyak.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dari cerita ini, dari kisah ini, mau mengangkat kita semua. Bagaimana kita melihat hari-hari yang diberikan Tuhan begitu banyak sekali untuk saudara dan saya berbuat. Bahkan ketika kita di hari Minggu, kita pun juga bisa berkarya. Sabat menjadi hari Minggu tetap menjadi sabat buat kita sebagai orang Kristen. Karena di hari Minggu saudara dan saya berhenti dari seluruh aktivitas kita. Kita melayani Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan untuk sesama. Ketika kita memang dipercayakan. Karena itu mari. Sabat di sini adalah sebuah hari perhentian. Di mana saudara dan saya berhenti, lalu kita mengabdi kepada Tuhan. Lalu setelah itu kita mengabdi kepada sesama. Dan demikian, apa yang diperintahkan Tuhan buat kita semua, kita dapat lakukan itu. Dan ingat, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia yang menentukan. Hari Sabat adalah bukan sekedar sebuah ibadah yang sifatnya hanya beribadah rutin atau ritus saja. Harus ada semacam aktivitasnya juga. Karena ibadah itu ada dua sisi yang harus kita lihat. Ada yang sifatnya ritual dan ada yang sifatnya juga aktual. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, maka praktekkanlah semua yang difirmankan Tuhan dalam ibadah itu. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa saudara dan saya diajak untuk berhenti di hari yang Tuhan sudah kuduskan sebagai sabat di mana saudara dan saya beribadah di hari Minggu. Maka setelah itu saudara diutus untuk lanjut berkarya sesuai dengan firman Tuhan. Selamat berkarya. Teruslah kita menjadi saksi Tuhan. Teruslah kita meningkatkan pelayanan dan kesaksian kita. Karena saudara dan saya diutus untuk melakukan hal itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa untuk sektor Bethlehem, keluarga Bapak Jeremias Manusiwa, keluarga Bapak Job, Pendeta Emeritus Job Makinggung. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Yohanes, keluarga Bapak John Ebenezer Masuara. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak John Freddy Simanjuntak. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak John Ford Kennedy Sihombing. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Bethlehem yang dalam keadaan sakit, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saera. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi di tengah keterbatasan dan kelemahan tubuhnya. Tuhan menjamah mereka sehingga mereka mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihannya. Kami mau berdoa ya Tuhan di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Pandika Adiwijaya. Biarlah sukacita pertambahan usia perkawinan mereka, sukacita keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Kami berdoa untuk saudara Andika Karisma Sitepuh, anak cinta Lailatul Soplanit, anak Talita Veronica Latu Putih, Ibu Hermawati Sihotang, Ibu Valentina Marpau, Ibu Hilvia Magdalena Kaunang, Saudara Hector Rosfather, Saudari Feni, Bapak Jeffrey Hani Parera, Ibu Ernawitati. Kami juga berdoa untuk Saudara Ray Leonard Saliam. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua
dengan sukacita mereka atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat. Tuhan memberkati akan para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Berkatilah pelayanan kami bersama. Berkatilah juga para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Berkati juga unit-unit misioner. Berkati juga vikaris dalam masa vikariatnya. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, dan koster, serta keamanan. Tuhan berkati semua unsur di dalamnya. Kami berdoa juga untuk pagi hari ini bagi saudara-saudara kami atau orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Para janda duda dan anak-anak yatim piatu diberkati Tuhan. Jemaat-Mu yang berkarya dimanapun mereka berada, jemaat-Mu yang penuh pergumulan keluarga, Tuhan topang mereka, kuatkan mereka, supaya dalam segala hal Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk Yapendik Triguna. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan hadirkan berkat-Mu bagi perjalanan Yapendik Triguna menghadirkan kesaksian di tengah-tengah masyarakat dalam bidang pendidikan. Kami berdoa juga untuk rencana pelembagaan sektor Yerusalem. Tuhan memberkati semuanya agar apa yang menjadi kebutuhan yang ditingkatkan dari sektor menjadi bakal jemaat, sehingga secara perlahan-lahan rencana itu berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati semuanya. Inilah kami semua doa syukur kami ya Tuhan sebagai jemaat-Mu. Kami mau serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.